Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Manusia tidak mungkin lepas dari yang namanya hidup bertetangga. Bahkan kita dengan tetangga saling membutuhkan. Dalam syariatul Islam sendiri, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Sejatinya, siapakah tetangga itu? Apa definisi tetangga? Para ulama dari berbagai mazhab menyebutkan, sebagaimana yang dinukil dari para ulama Syafi'iyah dan beberapa ucapan dari para ulama Hambali. Mereka berpendapat bahwa tetangga adalah 40 rumah dari segala arah, depan, belakang, kanan dan kiri. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa disebut tetangga jika berdempetan dilihat dari berbagai penjuru atau antar rumah, dan itu hanya dipisah dengan jalan yang sempit, bukan dipisah pasar besar atau sungai lebar yang melintang. Begitu pula disebut tetangga kalau dikumpulkan oleh satu masjid atau berada di antara dua masjid yang berdekatan. Bisa jadi pula disebut tetangga dengan patokan menurut masyarakat setempat. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang disebut tetangga jika berdampingan atau menempel. Sedangkan ulama Hanafiyah lainnya, yaitu murid Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad, berpendapat bahwa tetangga itu yang berdampingan dan disatukan oleh sebuah masjid, sebagaimana yang sekarang kita berada padanya. Sedangkan definisi terakhir ini adalah definisi syar'i dan definisi menurut penilaian masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ringkasnya, tetangga adalah siapa saja yang berdampingan dan dekat dengan rumah kita. Mereka ini berhak untuk mendapatkan hak sebagai tetangga. Sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 36, ada berbagai perintah yang terkandung pada ayat tersebut. Allah selipkan satu kewajiban agar kita semua melakukannya. Ayat tersebut berbunyi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sembahlah Allah. Ya, ini perintah pertama pada ayat yang mulia ini. Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, akidah dan tauhid merupakan kewajiban yang pertama dalam Islam. Kemudian pada kata berikutnya Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berikutnya, berbuat baiklah kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin. Kemudian ini poin pembahasan kita pada Jumat yang semoga Allah berkahi ini. Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh juga berbuat baiklah kepada mereka. Dan teman sejawat, juga ibnu sabil, ya, orang safar yang kehabisan bekal, dan hamba sahaya, budak-budak yang kalian miliki. Pada ayat ini
kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sembahlah Allah, maksudnya tauhidkanlah Allah. Dan pada ayat ini pula ada perintah agar kita sebagai seorang muslim untuk berbuat baik kepada orang tua. Juga selanjutnya kita diperintah untuk berbuat baik kepada karib kerabat kita, anak yatim dan orang-orang miskin. Kemudian pada ayat ini diperintah agar kita berbuat baik kepada tetangga. Mulai dari apa yang Allah sebutkan, al-jari dzil qurba. Ya. Apa maksud dari al-jari dzil qurba? Ada dua pendapat, sebagaimana yang dinukil oleh para ahli tafsir. Dalam hal ini arti al-jari dzil qurba adalah tetangga yang memiliki hubungan kerabat, tetangga yang memiliki hubungan darah dengan kita. Dan juga pendapat yang kedua disebutkan al-jari dzil qurba adalah tetangga muslim lainnya, ya, yang tidak memiliki karib kerabat. Sedangkan tetangga jenis kedua yang Allah sebutkan al-jaril junubi, artinya adalah tetangga yang tidak memiliki hubungan kerabat. Juga ada yang menyebutkan makna dari al-jaril junubi artinya adalah tetangga yang non muslim. Berarti ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita diperintahkan terlebih dahulu untuk berbuat baik kepada tetangga yang masih memiliki hubungan kerabat, apalagi muslim. Kemudian setelah itu kita tetap diberikan perintah untuk berbuat baik kepada tetangga meskipun bukan beragama Islam. Ada pula ulama yang berpendapat arti dari as-sahibi bil jambi pada ayat yang kita baca tadi. Para ulama menyebutkan makna dari kata tersebut adalah istri, berbuat baik kepada istri. Ada juga yang mengatakan bahwa arti dari as-sahibi bil jambi adalah teman ketika kita bepergian dalam safar. Begitu pula ada yang menyatakan bahwa arti as-sahibi bil jambi adalah teman secara umum. Apapun itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita diperintah untuk berbuat baik kepada karib kerabat kita yang bertetangga dengan kita. Kemudian kepada tetangga kita yang bukan beragama Islam. Maka inilah sejatinya Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian ayat tersebut juga mengatakan bahwa kita harus berbuat baik kepada ibnu sabil, yaitu para musafir, orang-orang yang kehabisan bekal di jalan, yang mungkin terkadang mereka beristirahat di masjid sejenak. Maka kita sebagai seorang muslim hendaklah berbuat baik kepada mereka. Inilah pemaparan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Zadul Masir. Bagaimana cara berbuat baik kepada tetangga? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai bentuk berbuat baik kepada tetangga. Yang pertama, memulai mengucapkan salam kepada mereka, khususnya yang muslim. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Yang ketiga, melakukan takziah, melayat ketika tetangga mendapatkan musibah. Yang keempat, mengucapkan selamat kepada tetangga jika mereka mendapatkan kebahagiaan. Yang kelima, meminta maaf jika berbuat kekeliruan. Yang keenam, berusaha menundukkan pandangan untuk tidak memandangi istri tetangga yang bukan mahram, yang bukan ada hubungan karib kerabatnya. Yang ketujuh, senantiasa menjaga rumah tetangga jika ia pergi. Ya, meskipun memang ada security, tapi sebagai hak bertetangga, setidaknya kita mengontrol rumah mereka dari kejauhan. Yang kesembilan atau yang kedelapan, berusaha bersikap baik dan lemah lembut pada anak tetangga. Dan yang terakhir, berusaha mengajarkan perkara agama atau dunia yang tetangga tidak ketahui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin,
wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Az-Zikri rahimani wa rahimakumullah. Bahkan begitu besarnya perbuatan baik yang harus kita lakukan kepada tetangga, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Jibril tidak henti-hentinya mengingatkan padaku agar berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku menyangka bahwa Jibril hendak menjadikannya sebagai ahli waris. Sedemikian besarnya perbuatan baik yang harus kita lakukan kepada tetangga, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada hadis yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam, agama yang sangat menjunjung tinggi kasih sayang. Agama yang mengandung rahmatan bagi siapapun, tidak hanya kepada manusia. Islam memberi perintah agar kita berbuat baik kepada makhluk yang lain. Dalam sebuah hadis sebagai penutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innallaha katabal ihsana fi kulli syai." Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan baik kepada segala sesuatu. Bahkan kata Rasulullah, "Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah wa idza qataltum fa ahsinul qitlah." Jika kalian ingin menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan jika kalian ingin membunuh makhluk, maksudnya membunuh hewan, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah dia tajamkan pisaunya agar sesembelihannya itu matinya tidak tersiksa. Inilah beberapa syariat Islam yang harus kita tunaikan. Yang paling khususnya bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga kita, sekaligus bentuk penghambaan kita kepada Allah ketika Allah menyebutkan dalam ayatnya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Fala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.